Njabutno nyawa kuwi ana sing garapane halus, ana sing garapane kasar. Sing seneng sholawatan digarap halus, sing gak seneng sholawatan apa maneh bid'ah no sholawatan titenono. Dikidolanan karo Israel, ditarik srek balik noneh srok, tarik srek balik neh srok, melet ra karuan. Ben wonge krungu ya bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngapunten ya, njabutno nyawa iku ana sing halus ana sing kasar. Kok njabutno nyawa, njabutno untu lho. Ana sing halus ana sing kasar. Saya ingat dulu waktu masih di pondok, saya 13 tahun di Gresik, di tanah tumpah darahnya Habibidin. Jadi saya ini juga produk Gresik seperti beliau, di samping di Langitan dan di beberapa pesantren yang lain. Saya waktu masih di pondok itu pernah sakit gigi, teyang wis gak kuat, begitu enteng niat tak jabutno. Saya datang ke klinik poli gigi, waktu itu udah tutup soalnya aku datang wis kesiangan, tapi dokternya belum pulang. Sakumoro ditakoni karo doktere, "Lapa Dek?" "Badhe njabutne untu Pak Dokter." Akhirnya ditakoni maneh, "Sing murah apa sing larang?" Lah sing murah pinten, sing larang pinten? Sing murah 30.000, sing larang 70.000. Nah, waktu itu duitku cuma 50.000. Aku mikir, sing murah mawon Pak Dokter. Ya wes, mangap. Saya disuruh mangap, terus disontek kretek. Aduh, kok sakit Pak Dokter? Murah kok. Murah njaluk penak. Ya wes metu. Saya disuruh nunggu 10 menit. Begitu selesai 10 menit, saya dipanggil lagi. "Dek, mrene." "Nggih Pak Dokter, aku dikongkon mangap maneh." Dekne nggawa catut. Dadi untuku ki dicatut, ya ongkak-ongkek obat apitno merucut. Aduh, kok sakit Pak Dokter? Murah njaluk penak. Tapi dari situ saya dapat hikmah. Ternyata apa wae lek sangune kurang iku dadine lara. Allah ya Karim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Habaibana al-fudala wa masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-kurama, para habaib, masyayikh, para alim, para kiai, bil khusus guru kita, murabbi kita, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, yang semoga Allah senantiasa panjangkan usia beliau fi sihah wa afiyah, agar beliau bisa terus istiqamah membimbing kita untuk mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menggapai syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Badan Wakaf Yayasan Unisula, Fadilatul Habib Hasan bin Toha Al-Munawwar, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Rektor Unisula,
Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para dekan, para wakil dekan, para pejabat struktural di lingkungan Unisula yang sama-sama kita hormati, seluruh mahasiswa dan mahasiswi Unisula yang mudah-mudahan menjadi generasi yang sholihin sholihat, mudah-mudahan menjadi generasi yang ulul albab, generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang suka pacaran, yang ahli sholawat bukan yang ahli maksiat. Spesial saudara-saudara saya Zahir Mania yang tumplek-plek di auditorium Unisula, juga di seluruh Nusantara dan di seluruh belahan dunia dimanapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkati dan meridhai kita semuanya. Para jamaah, dalam satu kesempatan hormat peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pernah ditanya oleh seorang kiai sepuh, "Ustadz, dalem yai, aku arep takon yang sampean." "Monggo yai." Gusti Allah iku saiki pas lagi opo? Jadi pertanyaannya itu, Allah itu sekarang pas lagi ngapain? Coba misalnya pertanyaan ini saya lempar ke penjenengan semua, Allah sekarang lagi ngapain? Kira-kira jawabannya gimana? Waktu itu saya menjawab, "Nggih, ngapunten yai, kula mboten ngertos." Kemudian beliau dawuh, "Sampeyan tak kandhani ya Ustaz, Gusti Allah iku saiki sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Innallaha sak temene Gusti Allah, wa malaikatahu lan piro-piro malaikate Allah iku yusholluna, padha maca sholawat pakai fi'il mudhari yang salah satu faidahnya tadullul istimrar, menunjukkan makna terus menerus berkesinambungan, selalu terus menerus tanpa henti. Jadi Gusti Allah dan seluruh malaikat itu selalu terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan sampaikanlah salam kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, kalau ada pertanyaan siapa yang paling suka bersolawat, siapa yang paling senang bersolawat, siapa yang paling hobi bersolawat, jawabannya yang paling suka bersolawat, yang paling senang bersolawat, pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para malaikat. Semua malaikat itu kesukaannya bersolawat.
Semua malaikat itu kesenengannya sholawat. Sedaya malaikat niku hobine sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita seneng sholawatan, berarti kesenangan kita sama dengan kesenangan para malaikat. Kesukaan kita sama dengan kesukaan malaikat. Hobi kita sama dengan hobinya malaikat. Lah, wong kuwi nek senengane padha, senajan wong liya dadi bolo, mergo senengane padha. Saudara kandung tapi senengane kok ora padha, koyok wong liya. Ada saudara kandung, satu hobinya sholawatan, satu hobinya dangdut koploan, nggak nyambung, malih koyok wong liya. Orang lain tapi kalau hobinya sama, kesukaannya sama, dadi bolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Namanya bolo kuwi nek ana apa-apa mesti mbelo. Arane bolo itu kalau ada masalah, kalau ada apa-apa mesti mbelo. Kalau kita bolone malaikat, ada kasus di kita, ada masalah di kita, mesti para malaikat akan membela kita. Para jamaah rahimakumullah, saya yakin panjenengan semua sudah akrab dengan sebuah hadis di mana ada 4 malaikat yang paling utama bertamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Setelah mengucapkan salam, pertama malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang banyak bersolawat kepadamu, sinten mawon umate panjenengan sing kathah mau solawat datang panjenengan. Disebut kathah ini ada riwayat yang menyebutkan 10 kali setiap hari, tapi ada riwayat lain setiap hari minimal 100 kali. Maka aku berjanji ya Rasulullah, besok pada hari kiamat umatmu itu waktunya menguat. Apa menguat itu ya? Wayahe nguwat ning dhuwure neraka menuju ke surga, kok ora wani. Mboten napa-napa Kanjeng Nabi, saya akan datang menuntunnya. Benjing ten akhirat umate panjenengan sing kathah mau sholawat dateng panjenengan, wayahe nguwat ning dhuwure neraka kok ora wani nguwat. Mboten napa-napa, badhe kula parani, kula tuntun, mergo niku bala kula. Pancen bala iku ora ana barang abot. Allahumma sholli ala Muhammad. Bala kuwi sing angel dadi gampang, sing abot dadi enteng. Mergo bala. Contoh, sampeyan iku umpama wong NU, seneng banget karo NU. Terus sampean tepak dolan nang omahe wong, ning kono kok weruh ana gambar lambang NU. Mesti ati sampean ngomong, bolo iki. Jenenge wonge sapa? Mbuh ra roh. Pokoke senengane padha berarti bolo. Halo. Halo. Nih. Sampeyan semuanya zahir mania.
pas mlaku-mlaku ketok ana bocah nom nganggo jaket tulisane Zahir Mania. Bolo iki. Ana wong loro tiba. Sing siji wonge nganggo jaket Zahir Mania, siji nganggo jaket tulisane Ajinomoto. Mesti sing sampeyan tulungi dhisik sing nganggo jaket Zahir Mania, mergo bolo. Lah sampeyan lek seneng sholawatan dadi bolone malaikat, sok ning akhirat dibelani karo malaikat. Para jamaah, besok di akhirat itu ada acara nguwot. Ya ruwame ngono. Kabeh wajib nguwot. Gak nguwot digetaki malaikat. Ayo nguwot. Nang meneng ae. Nguwot. Yo. Sampeyan kok rawani nguwot, tapi sampeyan seneng sholawatan, tenang. Malaikat Jibril akan datang. Diparani malaikat Jibril, "Dek, ayo nguwot, Dek. Wedi aku. Ayo nguwot tak tuntun. Aku lo wedi. Ayo tak gendong." Masya Allah, akhirnya digendong karo malaikat Jibril melintasi jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga. Alhamdulillah. Kemudian malaikat Jibril, Mikail matur, "Ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu," satu riwayat sehari 10 kali minimal, riwayat yang lain minimal sehari 100 kali, saya ini malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Halo? Malaikat Mikail itu bagian apa? Bagi rizki. Jadi Mikail itu bagian konsumsi. Besok di mahsyar, ning ora-ora mahsyar, di mana jarak matahari dengan kepala cuma sejengkal, nggak ada makanan, nggak ada snack, nggak ada minuman. Semua orang kelaparan, kehausan bertahun-tahun. Maka ya Rasulullah, saya berjanji, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, aku akan memberikan minum kepadanya dari air telaga Kautsarmu. Dadi benjing ning mahsyar, malaikat Mikail karo anak buahe iku bagiane bagi-bagi minuman khusus kanggo wong sing seneng sholawatan. Malaikat Mikail sa anak buah itu loh, andum banyu yang dingin mas, yang dingin mas, yang dingin yang bolo yang suka sholawat mas, yang bolo, yang dingin mas, yang dingin, yang tidak bolo nggak boleh. Ono kok Zahir Mania, malaikat aku njaluk ngombe, nyoh bolo to, oh yo Zahir Mania, dikei, mas aku njaluk ngombe, Ajinomoto ora, iki merek terasi, ora bolo, sing ra bolo rantuk, halo, ya Allah ya Karim. Kalau orang itu sudah mendapat minum air dari telaga Kautsar itu, meskipun cuma seteguk, selamanya nggak akan pernah merasa dahaga, selamanya nggak akan pernah merasa lapar, dan itu pertanda bahwa dia termasuk ahli surga. Yang ketiga, malaikat Israfil matur, ya Rasulullah, saya ini malaikat Israfil. Siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, kalau dia mati sementara masih banyak dosa-dosanya yang belum diampuni, aku akan bersujud kepada Allah memohonkan ampun atas dosa-dosanya, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Terus malaikat Israel, ini malaikat Israel matur, ya Rasulullah, umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu adalah boloku ya Rasulullah. Aku ini tugasnya mencabut nyawa, maka umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu besok waktu nazak
aku akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul. Artinya aku akan mencabut ruhnya dengan halus. Jadi malaikat Israel nek njabut nyawane wong sing ahli sholawat iku garapane halus. Guyumu kok kaya gak percaya ngono mudhun. Njabutno nyawa kuwi ana sing garapane halus, ana sing garapane kasar. Sing seneng sholawatan digarap halus, sing gak seneng sholawatan apa maneh bid'ah no sholawatan titenono. Dikidolanan karo Israel, ditarik srek balik noneh srok, tarik srek balik neh srok, melet ra karuan. Ben wonge krungu ya bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngapunten ya, njabutno nyawa iku ana sing halus ana sing kasar. Kok njabutno nyawa, njabutno untu lho. Ana sing halus ana sing kasar. Saya ingat dulu waktu masih di pondok, saya 13 tahun di Gresik, di tanah tumpah darahnya Habibidin. Jadi saya ini juga produk Gresik seperti beliau, di samping di Langitan dan di beberapa pesantren yang lain. Saya waktu masih di pondok itu pernah sakit gigi, teyang wis gak kuat. Begitu enteng niat tak jabutno, saya datang ke klinik poli gigi. Waktu itu udah tutup, soalnya aku datang wis kesiangan, tapi dokternya belum pulang. Saku moro ditakoni karo doktere, "Lapa Dek?" "Badhe njabutne untu Pak Dokter." Akhirnya ditakoni maneh, "Sing murah apa sing larang?" Lah sing murah pinten, sing larang pinten? Sing murah 30.000, sing larang 70.000. Nah waktu itu duitku cuma 50.000. Aku mikir, sing murah mawon Pak Dokter. Ya wes mangap. Saya disuruh mangap, terus disontek kretek. Aduh, kok sakit Pak Dokter? Murah kok. Murah njaluk penak. Ya wes metu. Saya disuruh nunggu 10 menit. Begitu selesai 10 menit saya dipanggil lagi, "Dek, mrene." "Nggih Pak Dokter, aku dikongkon mangap maneh." Dene nggawa catut. Dadi untuku ki dicatut ya ongkak-ongkek obat apitno merucut. Aduh, kok sakit Pak Dokter? Murah njaluk penak. Tapi dari situ saya dapat hikmah. Ternyata apa wae lek sangune kurang iku dadine loro. Allah ya karim. Ibu bapak, sampeyan mboten gadah rencana njabutno nyawa? Hah? Rencana sampeyan sok wayah njabutne nyawa iku golek tarif sing murah apa sing larang? Sing rajin sholawatan. Orang yang ahli bersolawat, demi Allah, ini udah sumpahnya malaikat Israel, akan mencabut rohnya seperti mencabut roh para nabi dan para rasul. Halus. Bukan hanya itu, orang yang ahli bersolawat, memperbanyak bersolawat, ketika proses sakaratul maut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menungguinya. Wong niku nek ahli sholawatan, ketika proses kematian Kanjeng Nabi rawuh. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dekat ke kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kandung, ibu kandung itu katanya paling dekat, masih kalah dekat dengan Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, saking cintanya Rasulullah sama umatnya. Kalau kita jadi orang baik, kalau kita jadi orang yang sering memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, ketika nanti kita mati, Rasulullah hadir menjemput roh kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau udah dibawa sama Rasulullah, kemudian kita digandeng sama Rasulullah, diajak sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Ketahuilah para jamaah, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam salawat ada satu, anta babullah ya Rasulullah
Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Udah enggak tak terus nih, gue nek Habib Bidin kalah saingan. Allah, saya itu dulu ngefans banget sama Sayyidil Walid beliau, Habib Segaf As-Segaf. Itu kalau sholawatan, kalau gambusan, wah aku ngefans banget. Sekarang ketemu sama putranya, tapi saya ngefans abai. Nah, karena beliau bisa seperti ini ya itu barokahnya dari abahnya, barokahnya dari mbahnya. Kalau beliau ya belum. Artinya belum sampai pada level abahnya dan mbahnya. Tapi insya Allah ini udah proses. Cuman ya hati-hati, Zahirmannya itu banyak harim-harim yang gitu-gitu, hati-hati. Itu sing garai rasido dadi wali ya perkara jilbab-jilbab iku sing garai. Anta babullah ya Rasulullah, engkau adalah pintu untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek melalui rekomendasi nih Kanjeng Nabi, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kalau Rasulullah yang menuntun kita sowan kepada Allah, Allah akan menyambut kita dengan senang. Kenapa? Karena yang membawa kita adalah kekasih Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampeyan kok dikudang-kudang ambek Gusti Allah, indah banget kudangannya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, hei wong apik, hei Zahirmania, hei mahasiswa-mahasiswi Unisula, sak dosene, sak dekane, sak rektore, izin Pak. Rektor itu artinya tukang ngoreksi sing kotor-kotor. Lah iya, yang kotor yang nggak bener harus dibuang semua. Nah, kalau dekan itu idenya meyakinkan, gitu. Dekan. Sing paling melas iku dosen, omongane sak dus-dus bayarannya cuma sak sen. Paling melas. Wong apik mrene moro balio nang pangeranmu. Yo aku iki pangeranmu, kembalilah kepada Tuhanmu, aku ini Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, radiyatan seneng, mardiyatan disenengi. Jadi kula sampeyan sowan Allah seneng, Allah sing kita sowani seneng ketemu seneng. Ini puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya dikatakan al mautu tamamun nikmah. Kematian itu adalah sempurnanya kenikmatan. Sampeyan ning donya iki pernah ngrasakno nikmat apa sing paling nikmat menurut sampeyan? Enggak ada apa-apanya dibanding nikmatnya kematian. Al mautu tuhfatul mukmin, kata Rasulullah. Mati itu hidangannya orang mukmin. Mati itu rampatane wong mukmin, jajane wong mukmin. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki nggone amal, akhirat nggone balesan, nggone bayaran. Makane wong mukmin mati iku marani bayaran. Ya seweneng tanggal 6. Allahumma sholli ala Muhammad. Radiyatan mardiyah, seneng. Cuma maaf, rata-rata manusia itu takut mati, betul? Kok nggak jawab? Rata-rata manusia itu takut mati, betul? Ora popo. Jangankan kita, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah
itu udah dibisiki sama Rasulullah. Nduk Fatimah, kamu nanti di surga bareng sama aku, di surga derajat tertinggi, dan kamu nanti akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, ratu dari wanita-wanita penghuni surga. Aku seneng banget ngoten mawon. Sayyidah Fatimah niku tasih ajrih pejah, sek wedi mati pernah matur kepada Rasulullah, Abah apa nduk kenging napa to Bang tiyang niku kok pejah barang, kenapa sih orang kok harus mati? Jawab Nabi, ya semua orang yang mati nduk. Saya takut Abah, kula ajrih Abah. Yo kabeh wong yo wedi mati, rapopo saiki awakmu wedi mati, sok nek wis wayahe awakmu pengen-pengen dhewe. Dadi pengen-pengen dhewe nek wis wayahe. Iki ana sing wis pengen. Pak Rektor sampun pengen? Oh dereng. Mboten napa-napa Pak Rektor. Sakniki dereng pengen wong ngono kuwi kadang-kadang pingine dadak. Ya mungkin sakniki dereng pengen ngunduki dalem terus pengen ya ora ngerti ya. Kadang-kadang dadak kepinginane. Radiyatan Loh, enggak. Saya durasinya kan cuma 30 menit. Oh, Habibnya minta lanjut. Ini kalau waktunya ditambah namanya lembur gitu. Jadi kalau lembur itu ada hitungannya sendiri. Jadi radiyatan mardiyah, seneng dan disenengi. Makanya orang kalau matinya baik itu yang laki kelihatan makin ganteng wajahnya, makin bersih auranya, yang perempuan juga kelihatan makin cantik, makin manis, makin bersinar, bibirnya menyunggingkan senyum, kemudian keningnya berkeringat. Itu diantara tanda-tanda mati husnul khotimah, tanda-tanda mati ini apik. Ya mutul mukmin bi'aidikil jabi, orang mukmin meninggal itu batuke kemeringet. Kenapa? Orang kalau matinya baik kok nek lanang tambah bagus, nek wedok tambah ayu, mergo seneng. Pancene seneng iku nambahi rupa, susah iku nyuda rupa. Ana wong lanang ora pati bagus, ora pati ganteng, tapi sugih, atine seneng. Ngono ku disawang yo sedep ngono to. Sedep. Wong lanang rupane ganteng tapi melarat, yo kebyur. Kaya TV ra ono antene. Dadi modele rodok mangkrak. Lho, ana bocah wedok prawane biasa rapate ayu, terus dirabi wong lanang sugih. Ngono ku oleh 3 wulan yo mundak pantes ngono, sikil-sikilane mundak apik, pundak-pundakane mundak apik ngono. Ana bocah wedok prawane ayu banget, terus dirabi wong lanang melarat. Lah sak wulan yo rusak kabeh. Mlakune sampai begagah-begagah. Ya perkara kakean dijak usung-usung boto, nyereti gledekan, dadi wis rusak kabeh. Mergo susah. Wong lek matine api itu gembira berjumpa dengan Rasulullah, gembira berjumpa dengan Allah, gembira diperlihatkan nikmat surga. Lah nek matine elek iku biasane yo muda elek rupane, muda wireng mencoreng, lambene mecow-cuwi, late melet muntuk-muntuk, matane melorok mendelik-mendelik, muda elek. Enak kok wong nang donya ning ganteng bareng mati muda elek, mecow-cuw nyaprut, modele kaya ora patek setuju dipateni. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud ibadi? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Orang-orang yang ahli bersolawat, dicintai Rasulullah, baru di alam barzah udah disuruh menuju ke surga barzah, dikumpulkan bersama para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang sholih.
ditempatkan di raudhatun min riyadil jannah. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma. Saweneng wis manggon ning taman-taman swarga. Apa maneh nang mati sak bojone wis padha matine nang padha apike. Ya saweneng ning taman-taman swarga, godak-godakan ngono ya. Gulung-gulung kaya film India ngono. Karenanya momentum peringatan tahun baru 1444 Hijriah, mari kita gunakan untuk melakukan perbaikan menuju kebaikan, untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, mari kita gunakan momentum tahun baru 1444 Hijriah ini untuk terus melakukan perbaikan menuju kebaikan, untuk meraih yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, untuk mendapatkan target itu kita harus berhijrah. Hijrah itu secara umum ada dua, ada hijrah makaniyah, ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah dalam artian berpindah, hijrah tempat, hijrah dalam arti berpindah. Sedangkan hijrah ma'nawiyah itu hijrah sifat, hijrah dalam artian berubah. Ringkes-ringkes saja. Kalau hijrah makaniyah kita tahu Rasulullah berpindah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Maka syaratnya hijrah makaniyah itu harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju. Dua-duanya harus ada. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Itu hijrah. Ada yang ditinggalkan tapi nggak ada yang dituju, itu bukan hijrah, namanya minggat. Lah iya toh? Ada yang dituju tapi nggak ada yang ditinggalkan, juga bukan hijrah, namanya ngelamun. Kok gak pati cerdas ya kita wong-wongane. Nah, kalau hijrah ma'nawiyah, hijrah sifat itu banyak. Ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah khuluqiyah, ada hijrah syu'uriyah. Ini kapan-kapan kalau saya diundang lagi sama Pak Rektor tak uraikan secara jelas. Ini marketingnya wong pengajian biar penasaran. Nek tak sampai no kabeh saiki gak diundang meneh kok. Oke, gini. Rasulullah menghijrahkan manusia dari jahiliyah menuju Islamiyah. Secara umum seperti itu dulu. Kenapa sih Rasulullah harus berhijrah? Apa perjuangan di Makkah beliau nggak berhasil? Jawabannya berhasil banget. Jadi salah besar kalau ada yang bilang fase dakwah di Makkah selama 13 tahun Rasulullah tidak berhasil. Salah besar. Sangat berhasil. Fase dakwah di Makkah 13 tahun itu orientasi dakwahnya Rasulullah adalah menanamkan iman dan menguatkan akidah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah yang kita kenal dengan ayat Makkiyah itu mayoritas berbicara soal iman, mayoritas bahas akidah, termasuk juz amma yang saya yakin seluruh jamaah banyak yang hafal juz 30. Tapi kalau 30 juz, kalau juz 30 banyak yang hafal. Kalau 30 juz ya sampean paling ya juz apel, juz mangga, juz alpukat, juz nanas itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Juz amma itu 95% makiyah. Maka yang dibicarakan di juz amma itu mayoritas tentang keimanan, tentang akidah. Itu 13 tahun Rasulullah berjuang menanamkan iman, mengokohkan akidah. Berhasil apa enggak? Berhasil banget. Coba baca dalam sejarah. Orang-orang yang sudah masuk Islam
orang-orang yang sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat teguh dalam memegang keimanannya. Contoh, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih menjadi budak, beliau iman kepada Rasulullah, beliau mengikuti Rasulullah. Ketahuan nama majikannya, diancam sama majikannya, Bilal, kamu jadi pengikutnya Muhammad ya? Iya, kenapa? Tak hukum kamu, keluar kamu. Kalau kamu mau kembali kepada agama lama, kamu gak akan aku hukum. Tapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad itu, akan aku siksa kamu. Jawabannya apa? Silahkan kalau mau disiksa. Akhirnya Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, diikat, ditelentangkan di padang pasir dalam terik panas matahari yang membakar, atas panas matahari yang membakar, bawah panas bebatuan dan pasir yang luar biasa, ditelentangkan, diikat. Bukan cuman itu, dada Bilal dijereti. Apa dijereti itu? Diberui batu yang sangat besar, jeret. Bilal hanya berucap ahad, dijerati menah, jeret, ahad. Dia baru bisa mengucap ahad, ahad, maksudnya kul huwallahu ahad. Cara neng aku ya tak ulangi, Bilal kul huwale. Jadi ternyata Bilal yang ngamal ijazah tuh aku. Dia dijerat, ayo kamu kalau keluar dari ajaran Muhammad tak bebaskan dari hukuman ini, tapi kalau kamu tetap ngotot tak siksa lebih parah. Jerat, ahad, dijerat di mana? Jerat, ahad, ahad. Akhirnya konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Bilal dibebaskan, ditebus, dibeli sama Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan. Betapa kuat keimanannya. Itu diantara keberhasilan Rasulullah. Ada sahabat namanya Yasir, satu keluarga beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Dia diintimidasi sama masyarakatnya. Yasir, kamu sekeluarga kalau tetap mengikuti ajaran Muhammad akan kami bunuh kamu sekeluarga. Apa kata Yasir? Silahkan, kematian lebih aku sukai asal dalam iman dan diridhoi Allah. Akhirnya Yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Belum lagi seorang sahabiah yang namanya Sumayyah. Ini wanita pertama yang jadi syahid dalam Islam, syahidah dalam Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dia ketahuan masyarakatnya jadi pengikut Nabi Muhammad, imannya kuat, akhirnya dihukum oleh masyarakatnya dengan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai, kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai, kemudian rantai itu diikatkan lagi ke kuda, kudanya dicambuki supaya lari kenceng ke arah kiri. Demikian pula kaki kanan sama tangan kanannya diikat kuat pakai rantai. Rantai itu diikatkan ke kuda, kudanya dicambuk keras sehingga kuda itu lari kenceng ke arah kanan. Kuda yang dari kiri lari kenceng ke arah kiri, kuda yang narik dari kanan lari kenceng ke arah kanan. Akhirnya tubuh Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Sama ora usah bayangke sing suwe apane. Masya Allah. Loh, itu diantara keberhasilan dakwah Nabi di Makkah. Jadi nggak bener kalau ada yang bilang Nabi di Makkah nggak berhasil. Kenapa? Kalau di Makkah udah berhasil, kok diperintah Allah hijrah ke Madinah? Allahumma sholli ala Muhammad. Gini Bapak Ibu para jamaah, agama itu bukan hanya vertikal, bukan hanya makhluk yang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi agama itu juga horizontal, mengatur hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan lingkungan. Ini juga bagian dari agama. Lah di Makkah waktu itu
untuk bisa menjalin komunikasi sosial, membangun hubungan sosial kemasyarakatan yang baik susah, sulit, karena Rasulullah selalu diancam, diintimidasi. Jangankan bersosial, jangankan bikin acara semacam ini, Rasulullah ngajar ngaji aja sembunyi-sembunyi di rumahnya sahabat Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam, karena selalu diancam dan diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abu Gosok urung ono. Jadi sulit untuk membangun hubungan sosial yang baik. Maka Rasulullah diperintah Allah untuk hijrah ke Yathrib. Waktu itu namanya Yathrib. Nah, ketika di Yathrib baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat. Semua komponen dan semua elemen dilibatkan oleh Rasulullah, diajak gabung oleh Rasulullah, diajak duduk bersama oleh Rasulullah untuk membentuk komunitas masyarakat. Kalau coro saiki yo pemerintahan, yang leadershipnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu ya nabi, pendakwah. Rasulullah itu ya bakul, pedagang ulung. Maaf, Sayyidah Khadijah terpikat, terpesona dan jatuh cinta sama Rasulullah itu karena memang Rasulullah itu jujur, Rasulullah berakhlak mulia, Rasulullah ganteng, dan Rasulullah adalah pedagang sukses. Jadi jangan salah ya, jangan dikira Rasulullah nikah Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua karena Sayyidah Khadijah janda kaya raya. Memang Sayyidah Khadijah janda kaya raya, tapi bukan karena itu Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah. Rasulullah waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah juga kaya raya. Rasulullah udah sukses dalam berdagang. Bayangkan, maharnya Rasulullah nikah sama Sayyidah Khadijah itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu unta yang harganya paling mahal. Kalau sekarang kira-kira 50 juta. 50 juta kali 200 10 miliar. Kanjeng Nabi nikah Sayyidah Khadijah itu mas kawine 10 miliar. Gak kaya Semarang 50.000 sak legreke. Halo. Halo. Rasulullah juga jenderal. 27 kali Rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan perang. Rasulullah itu insan kamil, sempurna, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Nah, dalam membentuk pemerintahan, membentuk komunitas masyarakat, semua komponen dilibatkan oleh Rasulullah. Bukan yang beragama Islam saja, yang non muslim pun, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi juga diajak duduk bersama, bermusyawarah, membuat kesepakatan, sehingga kita kenal ada Piagam Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah bikin Piagam Madinah itu Rasulullah bersabda gitu, siapapun orang Islam yang membunuh non muslim yang berada dalam lindungan Piagam Madinah ini, haram baginya mencium bau surga. Betapa Rasulullah sangat menghargai. Halo, ki paham tak gak atau tidak bahasan model kayak gini? Paham gak? Paham gak? Itu saja yang saya sampaikan. Luwe sak jam kurang yang undang meneng. Nah, yang yang terpenting 5 menit tak imbui. Lembur. Nah, ya. Halo. Halo. Nah, berikutnya tahun baru kita menatap ke depan. Bicara soal masa depan, kita tahu masa depan itu ada dua, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan duniawi, ada masa depan fit dunia, ada masa depan fil akhirah. Umumnya kalau diajak bicara masa depan, kita lebih fokus masa depan yang dunia. Betul? Betul? Contoh sederhana, kalau misalnya kita mau bangun rumah, itu yang kita planning rumah yang
pasti akan kita tinggali selamanya atau rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya? Allah, iki sing teko ki ayu-ayu tapi kok on ya modele. Sampeyan misalnya arep bangun omah lho, sing sampean pikir iku omah sing arep dinggoni selawase, omah swarga, apa omah sing arep ditinggalne selawase, omah donya? Mbel gedes. Oke, harusnya dua-duanya. Ya wes, dua-duanya. Rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah dunia yang kita pikirkan, rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga juga harus kita pikirkan. Cuma saya nanya dulu, dijawab, rumah dunia sama rumah surga lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih megah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Lebih lux mana? Surga. Lebih eksklusif rumah mana? Surga. Cuma anggaranmu lebih banyak mana? Rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, kadang ratusan juta bahkan miliaran. Kita sadar kalau kita udah mati nggak ada yang kita bawa. Cendelo sitok gak katut ngono sampai miliaran, sementara rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga gak mikir. Coba misalnya ada kotak amal untuk yatim, itu untuk bangun rumah di surga. Kotak amal untuk masjid, kotak amal untuk pesantren, itu untuk bangun rumah di surga. Sampean bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, yang dimasukin kotak amal berapa? 2.000. Wong pilihane loh, sampean bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, yang dimasukin kotak amal berapa? 2.000. 2.000 nggo bangun omah, entuk paku siji nyublesi bokongmu. Itu kita. Halo. Makanya tadi pagi saya sampaikan, kalau dihadapkan kepada pilihan dunia akhirat, pasti kita lebih memilih dunia. Bal tu'thirunal hayatat. Pegang duit 100.000, ditawari akhirat santunan yatim, tiketnya 100.000. Terus ada tawaran dunia, tiket pertandingan sepak bola, PSIS Semarang melawan Manchester United. Yang ketawa berarti merendahkan bangsa sendiri, Bang. Sopo ngomong ra mungkin loh. Lah siapa tahu nanti PSIS Semarang iso ngalahne MU kok ya. Kira-kira sampean pilih santunan yatim apa bal-balan? Itu kita. Halo. Misalnya pengajian ini ditiketkan, nggak usah larang-larang, 50.000 tiket pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Terus dangdutan tiketnya 50.000 juga. Milih pengajian apa milih dangdutan? Percaya, jamaah yang hadir pasti pilih pengajian sing ditinggal. Itu kita. Halo. Maka kita harus adil bagaimana menyikapi dunia dan akhirat. Ada satu petunjuk praktis, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ingat Bapak Ibu para jamaah, dunia betapapun indahnya itu sifatnya hanya mungkin. Akhiratlah yang pasti. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu sifatnya hanya mungkin dan mungkin, kemungkinan dan kemungkinan. Makanya kita kalau mau ngapa-ngapain dalam kehidupan dunia ini, kita disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena di dunia nggak ada yang pasti. Halo. Kadang udah direncanakan mateng, nyatanya gagal. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Halo. Yang pacaran udah seneng sama seneng, tir podo irenge, sir podo kentire, wong tua podo setujune, urung mesti dadi bojone. Kadang nek pacaran 12 tahun, entek-entekane dirabi kancane dhewe.
Dunia itu nggak ada yang pasti kok. Halo, hanya mungkin. Coba saya tanya, bocah wedok sing rupane ayu karo sing rupane elek rabine dhisik ndi? Ora mesti. Kadang sing rupane elek rabi dhisik, sing rupane ayu ora payu-payu. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Kayak sing keplok buanter kayak gelek njajal kayak. Dunia kok. Halo. Kadang udah suka sama suka pacaran, bisa jadi suami istri tapi belum pasti bahagia. Walaupun dulu waktu pacaran sudah seia sekata, sevisi semisi, sehidup semati. Semboyane ae. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Kadang-kadang indahnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane wagu saru, wis ora seru tur gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7 kelihatan layu. Disawang luweh ayu pembantu. Katik wis ora duwe untu, akhirnya masang gigi palsu, dike omong adep-adepan ababe mau. Dunia kok. Hoi. Nggak ada yang pasti. Ngapunten, mungkin dan mungkin saja. Ada orang lama pengen punya rumah, begitu bisa bangun rumah, ternyata dia nggak bisa menempati rumah itu. Makanya maaf, akhirat itu yang pasti. Mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Kalau dunia itu sawang sinawang, kono nyawang kene penak, kene nyawang kono penak, jare kono penak kene, jare kene penak kono, jare kae penak iki, jare iki penak kae. Itu dunia. Maaf, sampean-sampean nyawang wong sing profesine kaya aku ngene iki, menurut sampean penak napa mboten? Munggah gentenono ayo. Ayo. Nyo mikir nyo. Ayo gantenono. Yang bilang penaknya gantenono. Pikiranmu penak lah ngene to. Penake nyekeli mik ngoceh sak jam hasilnya sakmono akeh. Pikiranmu lah kuwi to. Lho sampean ora mikir resikone. Coba salah ucap, sabkul lisan, keprucut omong bisa jadi kasus besar, apalagi figur publik. Coba. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, jamaah tidak ngerti kalau salah, karena jamaah meyakini saya lebih pinter daripada jamaah, padahal yang saya sampaikan salah. Makanya ini belum tentu saya dengan sampean belum tentu lebih pinter sampean. Yang saya sampaikan keliru, salah, didengar jamaah ribuan kayak gini, mereka meyakini benar, akhirnya dilakoni. Berarti saya menyesatkan ribuan jamaah. Berapa dosa yang saya tanggung? Dunia akhirat tersikone, mulane pantes nek larang. Lah kan semakin beresiko semakin mahal. Lah dirimu yang murah, wong cangkemmu ora beresiko. Maaf, nah saya sama Habib Bidin ini bisa jadi, kata Habib Bidin, enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peteng dengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enak ndek nih karena rakataina ya syauqan ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndek.
assalamualaikum. Sing terusne kan iki. Sing peteng dengan sampai ototis gulu sak jempolan sikil iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ini dunia sawang sinawang. Kadang sing numpak Mercy Brebes Mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu, sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin wani ngece wong sugih. Alah, orang mesti dadi wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Emang iya? Orang mesti turuno spring bed luwih nikmat timbangane turuno pring kriat. Oh, kadang turuno spring bed mentul-mentul, mentut-mentut, harganya 500 juta, tapi ngipine diuber-uber gendruwo. Turuno pring kriat, galer geger kecantol paku, tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Mangan menu lengkap, ngombene es degan seruput ngelilir, iler. Tapi kan nikmat turune. Ayo loh, wong melarat wani ngece wong sugih di dunia ini. Urung mesti makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Mangan yang tengah sawah ra mikir utang. Wong desa-desa wong tani-tani mangan ning tengah sawah, lawoe cuma sambel tok lho, iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. Masya Allah, lawa yang tak ciduk linet campur uget-uget nih dikampleng lho ora krasa. Lho iki sing dadi rektor. Makan di restoran mewah dengan menu lengkap, minuman lengkap, baru dapat 2 sendok keselek. Karena dia dengar dari belakang ada orang dem. Lah suarane sing dem persis wong sing diutangi. Kagak. Itu kalau di dunia. Dunia begitu. Kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah tambah bunga. Ono lho. Entuk hadiah malah susah, entuk hadiah umroh nilainya 20 juta malah susah, mikir selamatane, mikir oleh-oleh, mikir. Ya nek sing entuk hadiah umroh dekan, dosen, mending duit tabungan. Lah sing entuk hadiah umroh model ngene-ngene iki. Lagi sekali tampil uman pironan iki. Kadang ngawene ngene sampai linu ngene. Ini dapat hadiah umroh malah mumet ndase. Gitu loh. Kadang sing kena musibah malah bunga. Ono tanggoku kena musibah banjir, bunga. Untuk bantuan sembako, untuk mie. Di syuting wartawan mlebu TV dadame guyu-guyu. Ini dunia. Loh ya. Tapi kalau di akhirat pasti surga pasti nikmat, pasti bahagia, neraka pasti hina, pasti sengsara. Makanya masuk neraka nggak mungkin berani menghina yang di surga. Mlebu neraka gak kira wani ngece sing nang swarga. Alah urung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka panas ra apa-apa kawitane panas. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi ngono. Neraka adaptasi. Udah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau, Kiai Anwar Zahid. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakumullah khair kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir malam hari ini dan ilmunya sekaligus nggodlok saya tadi. Semoga selesai pengajian ini murid-murid saya tidak kurang ajar sama saya.
Semoga sekali lagi apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, aku tak nyoba koyo Ki Anwar Zahid iki. Penak dadi APBD, gantian ben ngene aku nang kono. Ben entuk elo yakeh maneh iki nang kene. Kowe sing mukaddimah, kowe sing nyopo rektor, kowe sing nyopo hadirin kabeh iso ra kowe? Ora iso to. Wis kowe nang kono wae lah. Kowe bang wis jatahi APBD kali ngene iki. Saudara Nabi Muhammad, sekali lagi mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomah, diberikan kesehatan zahirun wa batinan untuk terus bisa mengajak kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, untuk semakin sadar, untuk semakin tahu diri kita hidup di dunia, bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Kematian itu pasti. Persiapkanlah modal kita untuk bertemu dengan yang namanya kematian. Semoga dengan banyaknya kita baca sholawat, terutama para zahirmania yang alhamdulillah setiap malam mengikuti saya dimanapun, di umum, di khususnya di setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah ini. Makanya saya tadi bilang sama Ki Anwar Zahid niku Masya Allah yang bawa banner-banner Zahirmania Kendal, Zahirmania Kudus, Zahirmania Semarang niku teng pundi-pundi bawon ada banner itu. Walaupun wong asli orang ora ngerti aku. Yang penting wis aku husnudzon ya wong Semarang, wong Kudus, wong Kendal ngoten lah. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit sebelum saya melanjutkan, sedikit aja. Tadi Pak Rektor menginginkan dan beliau menginginkan acara ini Unisula Bersolawat semoga bisa berjalan setiap tahun. Setiap tahun bisa dilaksanakan Unisula Bersolawat, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang jauh lebih sukses dan lebih berkah lagi. Amin insyaallah. Kenapa kalau ada orang bertanya, Beb, apa gunanya orang baca sholawat model begini nih, dan apa dalilnya? Nopo, apakah ada? Saya sering bikin status di dalam Instagram saya dan di dalam status WhatsApp saya, bahwa mencintai Nabi itu nggak butuh dalil yang sahih, tapi mencintai Nabi itu membutuhkan hati yang sahih. Hatinya harus ditetapkan bahwa kita semua yang butuh Nabi Muhammad, kita yang butuh sholawat. Nabi nggak butuh dibacakan sholawat, nggak butuh. Karena apa? Karena seluruh dunia manusia pun tidak ada yang baca sama sholawat pada Nabi, tidak akan mengurangi hebatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ki Anwar tadi mengatakan, Ki Anwar Zahid, bahwa Allah dan para malaikatnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Justru dengan adanya model begini ini menunjukkan bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis qudsi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang mereka benar-benar mencintai aku, Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, ganjarannya apa? Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan bisa dikatakan mencapai level sempurna keimanan seseorang pada Allah sebelum orang itu mencintai diriku Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap manusia semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita semua ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Sing merantias apa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Cintai nabimu melebihi cintamu terhadap anakmu, orang tuamu, dirimu, hartamu, apapun yang ada di dunia, maka kau pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Unisula bersolawat dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Unisula bersolawat dalam rangka kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Unisula bersolawat dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita semakin berada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini jenengan kali kula sedaya
Kalau kita semakin sering baca sholawat pada Nabi, maka namamu akan berada di dalam hatinya Nabi. Kalau namamu berada di dalam hatinya Nabi, ketahuilah bahwa hatinya Nabi tempat Allah memandang rahmatnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nopo malih amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima tidak tertolak oleh Allah adalah membaca sholawat pada Nabi Muhammad. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammad. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah, terkecuali membaca sholawat pada Nabi Muhammad. Yang dengan ikhlas, buatan ikhlas, ngerti orang ngerti arti ini. Yang penting gembar-gembor maca sholawat dicintai oleh Allah, dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan. Nah makanya saya dari tadi ngajak semua baca sholawat itu bukan apa, sing bati jenengan, sanes kanjeng Nabi sing bati, kita yang baca sholawat. Salamu alaik zainal anbiya, salamu alaik atqal atqiya. Baca gitu tuh, walaupun jenengan gak ngerti artinya. Nabi mesem, Nabi tersenyum, Nabi bahagia, Nabi bangga. Kalau Nabi tersenyum, Nabi bahagia, turun rahmatnya Allah ke muka bumi. Kalau Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia, balak yang turun di atas ke dunia akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat ini jauh dari nabinya, umat ini jauh dari Nabi Muhammad, maka beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya selalu mengatakan, apa obat ruwet-ruwetnya yang ada di dunia saat ini? Berupa umat sekarang pada menebar hoak, menebar fitnah, menebar kebencian di media sosial. Obatnya apa? Dekatkan selalu umat ini dengan nabinya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Karena kalau orang dekat sama Nabi, rahmat Allah turun, balak disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya kita mengadakan sholawat, khususan Unisula bersolawat. Berkat sholawat malam hari ini akan bisa dirasakan atharnya sampai bertahun-tahun kemudian. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang menimba ilmu di tempat ini insya Allah dijadikan anak-anak yang beriman pada Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnah Nabi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa membangun negaranya semakin lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilanjut satu qasidah, nanti kita mahalul qiyam, lalu kita tutup dengan doa bersama-sama. Seperti biasa, lagu wajibnya Zahir Mania, judulnya Hati Nulana. Nah, gitu. Nek orang hati nulana derek sak soalnya. Nggih, jenengan saged. Nah, saya mau duet sama Anwar Zahid. Hati nulana. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasai terus beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau sak durunge ceramah njaluk jadwal mana? Njaluk jadwal gasake itu ora tak kei jadwal, bisa. Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali dengan saya. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kali kula qasidah duet tuh. Hah? Peti kualat. Boten. Gua gampang. Bayarannya bagi loro gampang. Iki dalam rangka lembur bareng-bareng ini. Ayo.